Baiklah, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Adrian Putra Kamajaya. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait data analytics. Nah, jadi apa sih data analytics itu dan bagaimana tren data analytics di Indonesia? Jadi data analytics adalah proses menganalisis data mentah untuk menghasilkan insight dan mendukung pengambilan keputusan. Di Indonesia, tren data analytics menunjukkan adopsi yang semakin meningkat di berbagai industri seperti e-commerce, fintech, dan telekomunikasi atau telco. Nah, seiring dengan kebutuhan akan keterampilan data analytics yang semakin tinggi, ada beberapa contoh, yaitu ada menggunakan descriptive analytics. Jadi descriptive analytics ini adalah jenis analisis yang paling dasar. Berfungsi untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Analisis ini mengumpulkan dan menyajikan data historis untuk memberikan gambaran tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi. Kasusnya seperti apa? Contoh kasusnya adalah perusahaan retail mengumpulkan data penjualan selama 1 tahun dan menghasilkan laporan bulanan yang menunjukkan tren penjualan berdasarkan kategori produk. Mereka menemukan bahwa penjualan pakaian meningkat secara signifikan selama bulan-bulan tertentu seperti April hingga Juni. Lalu ada juga diagnostic analytics. Diagnostic analytics ini bertujuan untuk memahami penyebab dari suatu kejadian, menjawab pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi. Jenis analisis ini lebih mendalam dibandingkan descriptive analytics karena menggunakan teknik seperti data mining dan drill down untuk mengeksplorasi data dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tertentu. Contoh kasusnya, setelah melihat tren peningkatan tersebut, manajer ingin mengetahui penyebabnya. Mereka melakukan analisis lebih dalam terhadap data pemasaran dan menemukan bahwa kampanye iklan digital atau digital marketing yang diluncurkan pada bulan Maret berkontribusi besar terhadap peningkatan penjualan. Lalu ada predictive analytics, yaitu menggunakan data historis dan model statistik untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan, menjawab pertanyaan apa yang mungkin terjadi dengan menganalisis pola dan tren dalam data organisasi. Sorry, dengan menganalisis pola dan tren dalam data. Organisasi dapat membuat perkiraan mengenai permintaan pasar atau perilaku pelanggan di masa depan. Contoh kasusnya yaitu menggunakan data historis dan hasil dari diagnostic analytics, perusahaan menerapkan model prediktif untuk meramalkan penjualan di bulan-bulan mendatang. Model ini memperkirakan bahwa penjualan akan tetap tinggi jika kampanye iklan serupa dilanjutkan. Lalu ada juga prescriptive analytics, yaitu mengambil langkah lebih lanjut dengan memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Ini menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dengan menggunakan algoritma dan model matematis. Prescriptive analytics membantu pengambil keputusan dalam menentukan langkah-langkah yang optimal. Contoh kasusnya, berdasarkan prediksi tersebut, sebelumnya tim pemasaran menggunakan prescriptive analytics untuk merencanakan strategi iklan yang lebih efektif dan efisien, termasuk pengalokasian anggaran iklan ke saluran dengan kinerja terbaik dan menentukan waktu peluncuran kampanye agar sesuai dengan tren belanja musiman. Jadi, apa sih yang dilakukan data analytics? Data analis memainkan peran penting dalam pengolahan dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai organisasi. Yaitu mereka akan mengumpulkan data dan membersihkan data, lalu analis data, memberikan visualisasi data, membuat laporan dan memberikan insight, lalu dia juga akan berkolaborasi dengan tim lain. Keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan apa sih? Kemampuan tentu saja kita perlu memiliki kemampuan analitis. Lalu keterampilan teknologi, pemahaman bisnis, dan yang terutama komunikasi yang efektif. Prospek pekerjaan 5 tahun ke depan seperti apa? Prospek pekerjaan mengalami peningkatan selama 5 tahun ke depan yang disebabkan oleh peningkatan volume data, lalu keputusan berbasis data, dan diversifikasi sektor. Data analytics dan business intelligence atau BI adalah dua istilah yang berkaitan tetapi tidak sama. Business intelligence berfokus pada analisis deskriptif yang menggunakan data historis dan real time untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.
BI bertujuan untuk membantu perusahaan dalam memahami kinerja saat ini dan masa lalu, serta mengidentifikasi tren yang ada menggunakan alat visualisasi dan laporan. Sementara data analytics mencakup berbagai metode analisis data yang lebih luas, termasuk analisis prediktif dan preskriptif. Data analytics tidak hanya berfokus pada apa yang telah terjadi, tetapi juga mencoba memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dan memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan analisis tersebut. Ini melibatkan teknik seperti data mining dan machine learning. Meskipun berbeda, BI dan analytics saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Contoh studi kasus perusahaan retail. Untuk penggunaan business intelligence, sebuah perusahaan retail menggunakan BI untuk menganalisis penjualan bulanan dari berbagai kategori produk. Dengan menggunakan alat BI seperti Tableau, mereka membuat dashboard interaktif yang menunjukkan tren penjualan berdasarkan lokasi, waktu, dan kategori produk. Lalu untuk penggunaan data analytics, setelah mendapatkan wawasan dari BI, perusahaan menerapkan data analytics untuk memprediksi permintaan produk di masa depan. Mereka menggunakan model prediktif berbasis machine learning untuk menganalisis data historis penjualan, tren musiman, dan perilaku konsumen. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa produk tertentu akan mengalami lonjakan permintaan menjelang musim liburan. Jika ingin diintegrasikan hasilnya dengan informasi dari BI tentang kinerja saat ini dan hasil analisis prediktif dari data analytics, perusahaan dapat merencanakan strategi pemasaran dan pengadaan barang dengan lebih efektif. Mereka memutuskan untuk meningkatkan iklan untuk produk yang diprediksi akan laku keras dan menambah stok sebelum musim liburan tiba. Terima kasih, saya Adrian Putra Kamajaya, pamit undur diri.